Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Tunisa dengan NIM 240170014, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang terjadi pada tahun 2017, yaitu serangan ransomware atau WannaCry. Adapun latar belakang kejadian yaitu pada tanggal 12 Mei 2017, dunia dikejutkan dengan serangan ransomware besar-besaran bernama WannaCry atau dikenal juga dengan nama WannaDescript atau WannaCry. Ransomware ini menyebar sangat cepat ke seluruh dunia hanya dengan hitungan jam dan menginfeksi lebih dari 230.000 komputer di lebih dari 150 negara. Beberapa organisasi besar yang terkena dampak antara lain National Health Service atau NHS di Inggris, di mana sistem rumah sakit lumpuh, operasi dibatalkan, dan data pasien tidak bisa diakses. Yang kedua, FedEx, Amerika Serikat, yaitu gangguan besar pada pengiriman dan komunikasi internal. Dan yang ketiga ada Renault, Prancis, dan Nissan di Jepang, sempat menghentikan produksi di beberapa pabrik. Dan yang terakhir ada Deutsche Bahn di Jerman, yaitu papan informasi kereta menampilkan pesan tebusan, di mana serangan ini disebut sebagai salah satu serangan cyber terbesar sepanjang sejarah karena skala dan kecepatannya sangat luar biasa. Penyebab utamanya yaitu kerentanan Windows, atau bisa disebut sebagai Eternal Blue Exploit, di mana WannaCry memanfaatkan celah keamanan sistem operasi Windows yang disebut Eternal Blue. Dan yang kedua, kebocoran tools NSA oleh Shadow Broker, di mana alat rahasia milik NSA bocor dan diunggah oleh kelompok hacker bernama Shadow Broker pada April 2017. Dan yang ketiga, sistem tidak diperbarui meskipun Microsoft sudah merilis patch keamanan 1 bulan sebelum serangan. Banyak organisasi yang tidak memperbarui sistem mereka. Dan yang keempat, kurangnya backup dan keamanan jaringan. Banyak organisasi yang tidak memiliki sistem backup data yang rutin, tidak melakukan segmentasi jaringan, dan tidak memiliki sistem pemantau ancaman yang memadai. Dampak yang terjadi yaitu 1. Ribuan rumah sakit, perusahaan, dan lembaga pemerintah tidak bisa mengakses data penting. 2. Banyak layanan publik terganggu, ambulans tidak bisa dijadwalkan, operasi ditunda, hingga pasien harus dipindahkan. Dan yang ketiga, kerugian global diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Dan yang keempat, Microsoft bahkan harus merilis patch darurat untuk Windows XP, padahal sistem ini sudah tidak didukung lagi sejak tahun 2014. Analisis yaitu serangan WannaCry menunjukkan bahwa keamanan sistem komputer bukan hanya masalah software, tapi juga disiplin dalam perawatan dan pembaruan sistem. Organisasi yang tidak melakukan update yang tidak memiliki backup data sangat rentan terhadap serangan seperti ini. Kebocoran alat cyber milik lembaga keamanan negara juga dapat menjadi senjata bagi kelompok kriminal bila jatuh ke tangan yang salah. Adapun solusi dan tindakan pencegahan yaitu 1. Update sistem secara berkala atau patch management. Yang kedua, menggunakan antivirus dan firewall yang kuat. Yang ketiga, backup data secara rutin dan offline. Yang keempat, segmentasi jaringan dan pembatasan akses. Yang kelima, ada edukasi dan pelatihan pengguna. Dan yang keenam, yaitu gunakan sistem deteksi ancaman. Kesimpulan, kasus WannaCry adalah peringatan keras bagi seluruh dunia bahwa satu kelalaian kecil seperti tidak mengupdate sistem bisa menimbulkan dampak global. Serangan ini membuktikan pentingnya disiplin dalam keamanan cyber, pembaruan sistem tepat waktu, backup data secara rutin, dan kesadaran pengguna terhadap ancaman digital. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga dari studi kasus yang terjadi pada tahun 2017 ini dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penyerangan virus-virus yang terjadi pada komputer.